Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuji Maulana subhanahu wa ta'ala azza wa jalla tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang ia curahkan dan timpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratullah, kajian kita pada pagi hari ini adalah membedah isi kitab ensiklopedi akhir zaman yang semoga sudah ada di masing-masing kita punya. Ya, ensiklopedi pengobatan Islam oleh Syekh Sya'ban Ahmad Salim. Saya menganjurkan kepada kita semua, tafadhal membaca maklumat ilmu pengetahuan yang sangat bagus di pembukaan kitab ini. Mulai dari halaman pertama, dari cara turunnya Al-Quran, terus kepada bab keutamaan salat, terus bacaan Al-Quran. Nah, nanti baru pada halaman 87 kita mulai membedah. Berarti dari halaman pertama sampai halaman 86 ya. Silahkan dibaca sendiri karena mudah kok dipahami. Dan sesuatu yang ibarat kalau dalam Al-Quran muhkamat, yaitu sendirian membacanya tanpa dibimbing pun kita akan mudah paham. Tetapi berikut ini bukan kita tidak akan paham bila membacanya sendiri di halaman 86, 87 dan seterusnya ke atas. Namun penekanan kita sesuai dengan tema kita awal, yaitu bagaimana berobat dengan Al-Quran. Fungsi daripada kitabullah ini Allah turunkan di samping hudan sebagai petunjuk, furqan sebagai pembeda, zikra sebagai peringatan, juga sebagai syifa, sebagai penyembuh. Kami telah menjelaskan obat yang tepat
bila dipertemukan dengan penyakitnya, setiap penyakit itu ada obatnya. Nah sekarang ketemu obatnya, lalu diadu dengan penyakit tersebut, bari'a biiznillah, kata Rasulullah, pasti akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sifat daripada obat adalah menyembuhkan. Mesti ada dulu bendanya. Apakah dari herbal, apakah dari ini dan itu lainnya. Bila ketemu bari'a biiznillah. Tetapi Al-Quran bukan obat, perlu diingat ini. Tidak ada satupun ayat dan hadis mengatakan Al-Quran adalah obat. Salah. Kalau obat, Bapak Ibu, bila tidak tepat dengan penyakit yang dia diciptakan oleh Allah, ini penyakit nih, ini penyakit, ini obatnya. Sekarang obat yang ini ditemukan orang, tapi ditembakkan pada penyakit yang bukan untuknya dia akan bekerja, maka tidak akan sembuh-sembuh kan? Dia harus bertemu dengan penyakit yang sesuai untuk obat itu Allah ciptakan. Itu kalau obat. Sementara Al-Quran, Allah menyebutkannya dengan sebutan syifa, penyembuh. Artinya apapun masalah, apapun gangguan, apapun penyakitnya, apapun, maka obatnya bukan benda-benda ini, herbal ini dan itu, tetapi penyembuhnya adalah Al-Quran. Sebut saja yang sifatnya medis dan non-medis. Kami telah uraikan ini di pertemuan sebelum ini. Yang non-medis jelas adalah gangguan sihir, gangguan jin, gangguan setan dan sebagainya. Yang sifatnya medis, terkena racun, digigit binatang berbisa, atau memang ada faktor-faktor alam yang menjadikan kita menjadi lemah lalu sakit, ini dan itu dan sebagainya. Apapun dia, latar belakang penyebab apapun, Al-Quran adalah syifanya. Al-Quran adalah syifanya. Pegang satu kunci besar dulu Bapak Ibu. Apa satu kunci besar? Al-Quran ini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, ini makhluk atau bahagian dari zat Khaliq. Apa jawabannya? Bagian dari zat Khaliq. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran bukan makhluk seperti pernyataan kaum Mu'tazilah. Dia bukan makhluk, tetapi dia adalah bahagian daripada zat Khaliq, yaitu kalamullah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sementara penyakit, jin, kekuatan sihir, kemampuan mudarat pada ain dan lain-lainnya, seluruhnya adalah makhluk. Maka harus jadi keyakinan di dalam dada ini, wahai hamba-hamba Allah, apabila makhluk dipertemukan dengan Khaliq atau dengan zat Khaliq, makhluk ini akan jadi tunduk, akan menjadi mengalah, kalah, atau dia melawan. Akan tunduk, akan mengalah ya, jika ia dipertemukan dengan sang Khaliqnya, apapun dia. Sebesar apapun makhluk itu, walaupun dia sebesar gunung yang berbentuk batu cadas yang keras, merasakan zat Khaliqnya mau datang hancur lebur gunung itu. Ini dalam Kejadian, Nabi Musa minta kepada Allah, arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan diri engkau, aku ingin melihatmu. Lalu Allah berfirman, lan tarani. Sekali-kali hai Musa, engkau tidak akan pernah sanggup dan bisa melihat aku. Lalu Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah mulai menampakkan, tatkala Allah mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaannya kepada makhluk, ila jabal, kepada bukit yang besar, gunung yang tinggi, langsung terjadi dakka. Terjadilah kehancuran. Hancurnya bukan hancur kecil, hancur berkeping-keping, berdebu-debu. Saking takutnya makhluk. Coba lihat, belum lagi Allah datang, baru merasakan sinyal-sinyal atau tanda-tanda Allah akan datang, hancur. Pingsanlah Musa alaihissalam.
Kemudian ketika Musa tersadar, dia langsung sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa minta ampun, taubat kepada Allah. Dan Musa berjanji tidak akan meminta lagi permintaan atau berdoa dengan doa yang tolol, doa yang bodoh begitu ingin melihat Allah. Baik, kita kembali. Ini menandakan apa? Makhluk, seberapapun kuatnya makhluk itu di bumi ini, apabila makhluk tersebut sudah dipertemukan, dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makhluk itu pasti akan tunduk, pasti akan hancur. Begitu juga halnya dengan penyakit. Bila penyakit dipertemukan dengan zat khaliq, yaitu Al-Quran, maka yang terjadi adalah bari'ah biiznillah. Pasti dia akan lepas dari penyakit itu dengan izin Allah. Masalahnya sekarang, Bapak Ibu yakin enggak? Itu dulu. Bapak Ibu yakin enggak? Kalau seandainya masih ragu-ragu, keyakinannya cuma 50-50, yang terjadi ya sesuai seperti itu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi Sahih Bukhari Muslim. Ana inda dhanni abdi bi. Saya menyesuaikan dengan keyakinan si hamba kepada saya. Hamba yakinnya gimana sih dengan Allah? Yakin? Yakin Allah akan berikan untuknya. Ragu? Maka sebanyak yang persentase yakin yang dia miliki pada Allah, sebanyak itu saja yang Allah berikan kepadanya. Jadi mesti yakin. Taib. Ketika kita berniat berobat dengan Al-Quran, ini dibahasakan dengan bahasa Indonesia ya. Seharusnya bahasa yang paling tepat itu sesuai dengan urutan akidah yang tadi saya uraikan adalah mencari kesembuhan melalui Al-Quran. Hasilnya kira-kira? Enggak, hasilnya pasti akan sembuh. Pasti akan sembuh. Masya Allah, hanya mukjizat ini yang perlu diulang-ulangi kisah-kisahnya, testimoninya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, ada enggak di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman langsung mencoba menangani dan menterapi penyakit sendiri dengan Al-Quran? Ada yang mencoba, pernah mencoba enggak? Berhasil enggak? Hah? Pusing waktu itu, kemudian diterapi dengan ayat-ayat Allah. Berhasil enggak? Berhasil. Sesekali yang lain ada gagalnya enggak? Ada gagalnya enggak? Kalau dikatakan ada gagalnya, yang gagal bukan Al-Quran, yang gagal adalah keyakinan kita. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah syifa, bukan lagi kira-kira akan menyembuhkan. Bisa jadi barangkali akan menyembuhkan, tapi pasti menyembuhkan. Ibarat ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Jika kita membedah tentang berobat dengan Al-Quran, seperti saya katakan tadi, mestinya dilihat di halaman 86 yang sudah punya kitab, halaman 86, berobat dengan Al-Quran mestinya adalah menyembuhkan dengan Al-Quran. Jadi kalimatnya bukan berobat. Sebab apa, Pak? Sebab kalimat berobat itu masih ada peluang bisa berhasil, bisa tidak, kan gitu kan? Ya umumnya orang berobat, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Tapi kalau menyembuhkan dengan Al-Quran, sebaiknya kalau Bapak Ibu nggak sayang dengan kitabnya, itu di tip X, kalimat berobat itu di tip X aja, diganti dengan menyembuhkan dengan Al-Quran. Begitu loh Pak, bahasanya harus kalimatnya menyembuhkan. Berarti apapun pasti sembuh? Yes. Pasti. Berapa persen? 100%. Ada mungkin tidak mungkin nggak? Ada mungkin ada peluang tidak berhasil nggak? Tidak mungkin. Kecuali si hamba ini bermasalah. Apa masalah si hamba? Dia ragu. Dia tidak yakin, dia hanya pengen coba-coba, atau pada dirinya masih ada keyakinan-keyakinan syirik, atau pada dirinya masih menyimpan benda-benda syirik, masih ada jimat-jimat di badannya, masih ada yang dia simpan, masih ada susuk-susuk yang Allah haramkan dalam tubuhnya, ya. Baik dari segi akidah dia masih syirik, ada benda-benda tertentu yang masih dia simpan dan itu adalah syirik. Selama itu masih ada, dia nggak akan berhasil. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, seorang wanita usia 36 tahunan dibawa oleh emaknya dan adiknya yang laki-laki yang mengajar di pesantren di Maninjau, ya,
dibawa oleh kakaknya, oleh keluarganya ke saya di Payakumbuh. Waktu itu saya masih berkenan, masih mau untuk memberikan terapi ruqyah dengan Al-Quran. Sekarang udah nggak mau. Bukan saya pelit, tetapi saya ingin mengajarkan agar orang bisa melakukannya sendiri daripada saya yang melakukannya, karena itu tidak mendidik. Baik kaum muslimin, dia datang, berbagai macam laporan disampaikan oleh emak itu kepada saya, kepada ibu itu kepada saya, menyampaikan seluruh orang pintar yang dikatakan hebat sudah didatangi. Waduh, bilang saya, seluruh orang pintar yang kata orang hebat udah didatangi. Tapi apa yang terjadi? Makin lama malah makin parah, makin berat. Dan sekarang anaknya itu sudah hampir mengarah-arah kepada gila. Anak gadisnya, anak perempuannya itu. Lalu saya katakan, apa yang sudah diberikan oleh para dukun-dukun itu? Musnahkan dulu saya bilang. Ada enggak yang diberi minum? Ada. Waduh, ini yang dia punya kerjaan serius kita kalau udah ada yang diberikan minum, ada yang disuruh makanlah ini, ya. Ada yang kalau udah arahnya ke perut, maka dia akan langsung menyatu menjadi daging dan darah. Ini yang paling berbahaya itu. Kemudian saya katakan, selama itu masih ada, maka saya tidak akan mau menterapi anak ibu. Musnahkan dulu, saya bilang. Pemberian-pemberian dukun itu musnahkan dulu. Ibu itu mengatakan, Ustadz kami udah nggak ingat di mana lagi letaknya. Kami sudah simpan. Mohonlah Ustadz, kami udah jauh-jauh datang kemari. Pikir hati saya, ya kenapa nggak janjian dulu? Jauh-jauh datang dengan pede amat, sementara harusnya orang dari jauh-jauh kita bimbing dulu. Musnahkan semua benda-benda yang dikirimkan, yang diberikan oleh si dukun. Musnahkan terlebih dahulu semuanya. Jimat-jimat, apa saja yang pemberian-pemberian dukun, musnahkan dulu semuanya. Baru berangkat ke kita. Selama itu masih ada, nggak dimusnahkan, maka Allah menghalangi kekuatan syifa daripada ayatnya ini untuk orang itu. Ya, walaupun dibacakan dengan sedahsyat-dahsyatnya bacaan, Allah akan halangi. Ibu itu sudah dengan salah satu senjata kaum Hawa kan nangis depan saya. Ustaz, tolong Ustaz. Tidak sanggup saya kalau pulang lagi Ustaz. Saya ingin anak saya coba dulu sekarang. Saya udah yakin bahwa ini tidak akan berhasil. Nah, sudahlah, karena ibu ini minta, saya niatkan dua. Saya niatkan cari pahala untuk diri saya sendiri dengan baca Quran, ya. Yang kedua, mudah-mudahan saja orang ini memang sudah bersih daripada unsur-unsur kesyirikan yang ada. Lalu saya baca. Hampir 1 jam saya bacakan Al-Quran, ya. Nggak ada ngaruh seujung kuku, nggak ada ngaruh. Maka saya katakan, Bu, Ibu sudah lihat, saya sudah senangkan hati Ibu kan? Saya sudah bacakan Al-Quran. Ya Allah Ustaz, tapi anak mengamang anak boy. Kenapa anak saya nggak ada apa-apa? Iya, makanya saya katakan, Ibu musnahkan dulu. Maka dia pulang kembali ke Maninjau. Betul Pak, di sekeliling rumahnya digalinya semua. Karena yang dulu dia ingat, dukun ini beri, dia tanamnya di situ. Dukun ini memberi, ditanamnya. Ya. Rumah itu sudah dikelilingi dengan macam-macam tanaman dari benda-benda yang ditanam. Kumpulkan semua, musnahkan, saya bilang. Jadi cara memusnahkannya juga gampang. Enggaklah sulit memusnahkan benda dari dukun itu. Caranya gimana? Jangan dibuang ya. Kalau ada pemberian-pemberian dukun yang katanya punya karamat ini, kesaktian ini dan itu, cara memusnahnya gampang. Ambil saja ya. Kemudian bacakanlah ayat kursi dan 2 qul, semburkan ke situ, lalu hancurkan. Kalau dia masih benda kasar, hancurkan. Lalu kasih minyak, bakar, selesai. Insya Allah kita sekeluarga akan selamat dari makhluk-makhluk dan jin-jin, setan-setan yang dialamatkan ke benda-benda ini. Baik Bapak Ibu. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini salah satu bukti bahwa sesungguhnya selama orang ini tidak ada syirik di dalam dadanya, keyakinannya, tidak ada benda-benda yang syirik yang dipakainya, baik pemberian dukun, orang pintar, dari nenek moyang dan sebagainya, insya Allah keberkahan, mukjizat, syifa Al-Quran ini akan terjadi. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang memuliakan. Jadi ini landasan yang pertama. Lihat di sini, landasan pertama adalah keyakinan, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran. Kalau belum yakin, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan hasil
Tapi kalau sudah yakin, lakukanlah. Lihatlah hasilnya. Lihatlah hasilnya. Tak perlu rasanya saya berulang-ulang kali menceritakan cerita-cerita yang indah tentang bagaimana Allah telah sembuhkan hamba-hambanya melalui Al-Quran. Nah, Ibu kalau sakit yang Ibu ingat pertama kali apa? Obat. Ibu kalau sakit nggak sembuh-sembuh dengan obat dari apotek, apa lagi Ibu ingat? Dokter. Pergi ke dokter, pergi klinik. Hah? Kata dokter dirawat. Maaf ya Bu ya. Berapa yang Ibu harus korbankan dari dana Ibu? Banyak. Analisa dokter pada umumnya analisa yang berangkat dari apa yang dipelajari oleh dokter di masa kuliah dulu. Dan ilmu itu rata-rata diambil dari dunia barat. Dari sumber orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang hanya sekedar melihat zahir. Yang hanya sekedar melihat zahir. Mereka tidak tahu rata-rata penyakit itu dilatar belakangi oleh apa. Kalau secara medis oke, tapi banyak juga penyakit yang tidak bersumber dari urusan medis. Seperti disihir orang, seperti dapat gangguan jin dan setan, ya, seperti kena guna-guna atau diserang ain. Bagaimana ini akan disembuhkan oleh dokter? Nggak akan pernah sembuh, Bu. Oh, diobok-obok tubuh kita, dibelah di sana, dibedah di sini, ya, di-scan segala macamnya. Lalu dikasih apa namanya? Yang bisa menghanguskan saraf-saraf kita ini. Ya, pakai sinar terapi, pakai segala macam lah, kemoterapi dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Untuk membunuh dan menghancurkan sel-sel kanker. Lalu mereka melakukan berbagai macam hal yang menurut medis itulah dia protapnya. Tetapi hamba-hamba Allah, kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran? Yang bukan hanya menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan medis saja, tapi dia menembus sampai kepada non-medis. Karena masalahnya ilmu kita minim, kemudian keyakinan kita juga lemah. Makanya ini dilihat yang pertama, awal landasan pertamanya adalah iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah salah satunya adalah Asy-Syafi, ya. Nama Allah salah satunya adalah Asy-Syafi. Apa artinya? Apa artinya? Sang Maha Penyembuh. Asy-Syafi huwallah. Sang Maha Pemberi kesembuhan itu adalah Allah. Begitu. Yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan asy-syifa fil Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Kami menurunkan di dalam Al-Quran ini syifa. Ada penyembuh. Mukjizat Al-Quran itu salah satunya adalah menyembuhkan. Coba, di antara Bapak Ibu sekarang ini ada nggak yang sedang sakit kepala sekarang? Ada nggak yang sedang sakit kepala sekarang? Nggak ada. Yang sedang sakit perut? Ada. Yang sedang sakit gigi? Ibu lagi sakit gigi? Kalau seandainya ibu kita ini amalkan ilmu yang kita ajarkan siang ini, ibu akan disembuhkan oleh Allah hanya dengan bacaan Al-Quran. Ustadz, apa iya? Nah itu, kalau masih apa iya itu berarti belum yakin. Ya. Kalau seandainya kita membalasnya begitu, Ustadz, apa iya? Ini kan sakit gigi, kok bisa disembuh dengan Al-Quran? Nah Allah sendiri mengatakan bahwa syifa. Al-Quran ini penyembuh. Caranya gimana? Gampang banget. Kalau sekarang cara sih gampang, tapi keyakinan itu yang perlu kita terus didik keyakinan. Kalau bagi saya, bacakan saja Al-Quran ketelunjuk ini, bacakan saja. Setelah membaca semburkan, baca semburkan, lalu letakkan di tempat yang sakit. Niatkan, ya Rabb, jadikanlah ayat-ayatmu yang hamba bacakan tadi, ketelunjuk hamba ini, Engkau berikan kesembuhan ke tempat yang sakit, yang sekarang lagi disentuh oleh telunjuk hamba. Sembuhkanlah dengan mukjizat ayat-ayatmu ya Allah. Sembuhkanlah dengan syifa ayat-ayatmu ya Allah. Sembuhkanlah ya Rabb. Sembuhkanlah ya Rabb. Ya. Belum terasa berubah, baca lagi, ulangi kembali.
pasti sembuh. Kalau Bapak Ibu ada keyakinan, pasti akan Allah sembuhkan. Tidak sulit. Ini bukan perkara yang harus orang alim, ulama, ustadz aja yang bisa amalkan. Orang awam juga bisa ngerjakan kok. Nggak sulit. Berobat dengan Al-Quran, menyembuhkan dengan Al-Quran maksud saya, tidak sulit. Yang penting keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat kembali. Lurusnya keyakinan bahwa Allah telah menurunkan penyakit itu. Dan Allah pasti mampu menolaknya dan melenyapkannya kapan saja. Jadi harus gitu Pak ya. Ini yang kedua. Urutannya begitu. Samping iman kepada Allah yang kuat, yakin bahwa penyakit adalah Allah yang menciptakan, dan yakin bahwa Allah telah menurunkan antinya. Anti dari seluruh penyakit adalah Al-Quran. Nah, kemudian bagi Allah hanya sekedar kun fayakun. Ya, kun fayakun, semuanya hilang. Taib. Yang ketiga, keyakinan seorang mukmin terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa wahyu Al-Quran dari Rabb-Nya, serta keyakinan terhadap kebenaran apa saja yang beliau sampaikan kepada kita. Bagaimana Rasulullah bertubi-tubi menyampaikan kepada umatnya, seperti kata Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, kepada Sa'id bin Musayyab, seperti kata Rasulullah kepada Sa'id Al-Khudri, ya. Dari mana kalian tahu bahwa sesungguhnya Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Dijawab oleh Sa'id Al-Khudri dan rombongan, bukankah Allah yang telah menyampaikan bahwa wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa, dan saya pilihkan Al-Fatihah. Maka Rasulullah pun tertawa, sehingga kata para sahabat, kami melihat dua gerahamnya, ya, dua gigi gerahamnya saking lebarnya ketawa Nabi SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Bagi-bagi ya hasilnya. Kan mereka-mereka ini dapat hadiah kan? Dapat hadiah karena telah menyembuhkan kepala suku dari gigitan ular berbisa yang hampir merenggut nyawa si kepala suku ini. Ketika telah berhasil sembuh hanya dengan bacaan Al-Fatihah 7 kali baca, racun bisa dari gigitan ular itu sifatnya sihir atau sifatnya medis? Medis kan? Alami banget gitu ya. Ternyata ditawarkan oleh Allah dengan ini contoh. Lalu dikasihlah beberapa ekor domba, ya, diberikan beberapa karung gandum yang dibawa oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan sahabat-sahabat yang lain ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, Nabi mengatakan bagi-bagi dong. Itu tanda apa? Nabi setuju, Nabi suka, ya. Dan Nabi merestui bahwa ini adalah hak. Nah, dengan ini hamba-hamba Allah kita percaya. Kita percaya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan beberapa dari para sahabatnya hanya dengan membacakan Al-Qur'an. Melepaskan dirinya juga dari gangguan dengan Al-Quran. Rasulullah kan sakit selama berapa hari Pak? Hampir 3 hari beliau demam panas. Setinggi-tingginya panas. Turunlah malaikat Jibril menyampaikan doa muawwidzatain. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas. Hai Muhammad, bacakan 3 kali. Bacakan 3 kali. Masya Allah. Nabi pun melakukannya. Kemudian diberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa dia adalah kena sihir. Demam tinggi itu beliau adalah kena sihir. Nah, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, jangan kita selalu menyangka kalau berkaitan dengan sihir itu manusia saja yang menyihir kita. Perlu diingat, ada peluang di mana kita juga bisa disihir oleh makhluk jin. Orang jahat itu kan bukan hanya manusia kan? Mujrim, penjahat itu bisa dari bangsa al-jin, bisa juga dari bangsa al-ins, manusia. Al-jinnu, al-insu. Ya. Ini mujrim. Penjahat dari bangsa jin, penjahat dari bangsa manusia. Atau kalau dibahasakan dalam bahasa yang lebih mudah kita pahami, syaitan. Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Kalau setan itu jahat Bapak Ibu. Setan itu pasti jahat. Kalau ada setan yang baik, maka itu setan gila. Enggak ada setan yang baik. Seluruh setan itu adalah jahat. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang kejahatan sihir dari bangsa jin sering terjadi. Bingi dia melihat kita. Dengki dia melihat kita.
Sakit hati dia melihat kita. Kenapa nih orang soleh banget? Kenapa nih orang taat banget? Kenapa nih orang cantik banget? Kenapa dia? Dan lalu dia mulai membuat makar dengan cara menyihir kita dengan sihir-sihirnya yang kotor. Ya, lalu wajah yang bersih akan menjadi kotor. Badan yang kuat akan menjadi lemah. Dia akan sihir kita. Mohon diingat kembali. Lea ada catatan di buku tulis enggak? Masih ada catatannya di buku tulis. Apa bentuk makar setan bangsa jin kepada tubuh manusia? Ada 5 saya katakan. Ada 5. Tolong diingat. Hah? Kan. Saya sudah menyampaikannya. Mudah-mudahan masih ada di catatannya. Hah? Iya, pada jasad manusia. Sehingga menyebabkan kita sakit. Dan ini bagaimanapun cara disembuhkan dengan medis, baik tingkat nasional atau internasional, nggak akan pernah sembuh sebelum biang penyakitnya ini diselesaikan. Menyumbat, mengikat. Yang lupa lo ini, ya, menyumbat, mengikat, menghimpit, terus menjepit, terus menekan, ya. Nah, ini 5 makarnya kepada jasad manusia. Dan ada satu lagi, dan ini yang paling berat, itu menyihir. Nabi yang mengalami sakit yang sangat berat akibat sihirnya setan-setan, Nabi apa namanya? Nabi apa? Yang terkenal dengan ujian penyakit untuknya? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ya, hancur tubuh Nabi Ayub. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Nggak ada obat yang bisa mengatasi. Sampai akhirnya iblis angkat bendera putih kepada Allah. Nyerah. Ternyata Ayub makin diuji dengan berbagai macam ujian yang berat dari akibat sihirnya setan. Ternyata Ayub malah semakin dekat dengan Allah. Setelah iblis nyerah, Allah Subhanahu wa taala persilahkan. Allah Subhanahu wa taala persilahkan. Iblis, rusak olehmu hambaku Ayub sesanggupmu. Tapi engkau akan lihat, dia adalah hambaku yang soleh, hambaku yang sabar. Baru nyerahlah iblis, kemudian baru Ayub berdoa kepada Allah, ya Rabb, lepaskanlah hamba dari penyakit yang telah hamba derita ini. Lepaskan hamba dari kejahatan syaitan yang menyakiti hamba ini. Akhirnya Allah pun mengangkat penyakit itu dan kun fayakun, sembuh kembali Ayub. Allah kembalikan seluruh kehidupannya 2 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Jadi, ketika kemampuan jin dan setan itu sudah mengenai tubuh kita, maaf, kalau kita berobat kepada dokter, terjadi penjempitan pembuluh darah, kan gitu bahasanya kan? Apalagi bahasa yang lain, yang arah-arahnya ke situ. Terjadi penyumbatan. Ya, macam-macam, sehingga harus dipakai cincin, harus dipakai ini segala macamnya. Ya. Cincin dalam tubuh loh, la ilaha illallah. Kan dibelah akhirnya kan? Belah sana, belah sini segala macamnya. Itulah cara medis mengatasi masalah yang sumbernya adalah jin dan setan. Memang iya, medis bisa mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan ilmiah mereka. Tetapi mereka tidak tahu inti daripada masalah itu. Wanita kalau mengalami pendarahan bleeding, mengalami pendarahan berat, ya, cara mengatasinya menurut medis ada nggak? Ada nggak cara mengatasinya menurut menurut medis? Tuh. Apalagi disuntikkan vitamin ini, dilakukan ini, terapi ini, segala macamnya. Baik Bapak Ibu, Rasulullah sederhana aja mengatakan, innahu min wata'ati syaitan. Selesai. Itu adalah kejahatan hentakan syaitan, kata Nabi, kepada wanita yang mengalami pendarahan terus. Itu adalah hentakan setan, sehingga pembuluh darahnya menjadi robek, ya, sehingga darahnya keluar, terus keluar. Kalau diusir setannya, pembuluh darah itu akan kembali bertaut dan setannya dan kita akan kembali normal. Coba lihat wahai hamba-hamba Allah, betapa rahasia-rahasia yang hanya Allah dan Rasulnya yang memberitahukan kepada kita. Karena kita tidak ilmui, lalu akhirnya kita terjebak dalam perobatan-perobatan ala barat yang nggak ngerti. Nasibnya berikutnya adalah kita dibelah. Hanya masalah adanya pecah pembuluh darah, adanya masalah-masalah penyempitan, adanya masalah penyumbatan, segala macamnya dibelah. Lalu dilakukan ini, dilakukan itu, dimasukkan benda ini, dimasukkan benda itu. Tahu enggak Bapak, sekali belah itu sudah berapa saraf-saraf tubuh kita yang terputus-putus? Di bagian manapun. Dan itu menjadikan kita tidak akan bisa terkonek lagi dengan bagian saraf yang lainnya.
akan menyebabkan beberapa dampak permanen seumur hidup akan kita rasakan. Kalau kita seandainya memasuki jalur operasi-operasi belah ini, belah itu segala macamnya. Pengobatan dalam Islam itu sederhana. Mengeluarkan tumor, kanker, ganas segala macamnya di darah kita, di tubuh kita, apapun. Syifa lima fis sudur. Itulah Al-Quran. Syifa lima fis sudur. Menyembuhkan semua apa yang ada di dalam. Penyakit Bapak yang ada di mata, penyakit Bapak yang ada di kepala, penyakit Bapak yang ada di dada, di leher, penyakit kita yang ada di mana saja, itu bagian dalam, Pak. Cukup dengan letakkan telapak tangan, bacakan Al-Quran. Apa sulitnya? Apa sulitnya? Sulitnya itu adalah kita nggak yakin. Itu letak sulitnya. Ya, sulitnya adalah karena kita tidak mencoba dan terus lagi melakukannya. Sifatnya bukan mencoba ya, terus melakukan dengan yakin, terus melakukan dengan yakin. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Tentang penyembuhan dengan Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di surah Al-Jasiyah. Surat yang ke-45 ayat 7 dan ayat 8. Kalau ada Al-Qur'annya, tafadhol dibuka. Jika tidak, tafadhol lihat terjemahnya yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini, kecelakaanlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi, banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Ada orang yang nggak mau nerima dan nggak percaya. Apa hubungannya penyakit dengan sembuh dengan Al-Quran, apa hubungannya? Nah ini, tipe orang yang kayak gini ini ada. Bagaimanapun Bapak menjelaskan, dia akan nolak. Bagaimanapun Ibu meyakinkan, dia akan menolak. Lebih baik dia habiskan seluruh hartanya. Coba seluruh dokter di muka bumi ini. Ya, dia lebih baik melakukan itu. Sementara tubuhnya makin lama makin hancur. Yalah, ketemu dokter sana belah ini, ketemu dokter sana belah itu, ketemu dokter ini, coba ini makan, coba ini, habis tandas hartanya, habis hancur tubuhnya, sembuh nggak ada, ya, penyakitnya semakin jadi. Daripada dia datang kepada Allah, minta kesembuhan melalui Al-Quranul Karim. Biaya penyembuhan dalam Islam ini sangat ringan, Pak. Cukup baca Quran. Sudahlah kita sembuh, kita pasti berpahala. Allah ridha. Itu nggak pakai fulus, ya, nggak pakai fulus. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Tunggu dulu, sebelum saya lanjut. Tadi saya mengatakan salah satu kejahatan jin pada manusia, yaitu menyihir. Menyihir ya. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, adakah indikasi atau tanda-tanda bahwa seseorang kena sihir? Mau tahu? Ada loh di sini sebenarnya. Ya. Indikasi atau tanda-tanda seseorang itu kena sihir itu ada. Dari mana kita dapat merasakannya? Pertama, terjadi perubahan pada diri kita atau pada jiwa kita secara tidak normal, dan itu tiba-tiba. Sebelumnya kita tenang, sekarang kita menjadi gelisah. Sebelumnya kita penyabar, sekarang kita menjadi mudah panikan dan emosian. Sebelumnya kita mudah tidur, sekarang sulit sekali tidur. Sebelumnya kita mudah khusyuk sholatnya, sekarang sangat mudah terganggu dalam sholat. Sebelumnya wajah kita bersih, putih, ada cahayanya, sekarang wajah kita gelap. Orang pun kalau ngelihat kok wajah kamu kayak menghitam. Saya wallahi Bapak, kalau boleh saya katakan di antara Bapak yang ada sekarang ini, hanya Allah yang Maha tahu, ya, yang pasti. Saya bisa mengetahui siapakah di antara Bapak Ibu yang sedang kena sihir. Hanya melihat dari wajahnya saja, orang ini sedang kena sihir. Saya nggak tahu apakah penyihirnya itu adalah bangsa manusia atau bangsa jin, tetapi dari wajahnya nampak ini orang kena sihir. Nggak usah ditunjuk. Nanti membuat kekisruhan di sini. Lalu ujung-ujungnya minta diruqyah. Hah? Saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, salah satu ciri khasnya adalah wajahnya itu nggak normal. Menghitam, yang bisa melihat orang lain.
Sebelumnya orang ini bersih wajahnya, gitu loh Bu, Bunda. Sebelumnya wajah orang ini bersih. Sebelumnya wajah orang ini ada cahayanya. Sekarang kenapa menjadi keruh? Sekarang kenapa menjadi gelap? Ya, salah satu faktornya ya memang adalah dia melakukan maksiat dan dosa yang Allah tidak ridho, atau dia kena sihir. Antara dua itu. Ya. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang Bapak Ibu yang bisa tahu kenapa wajah saya jadi gelap sekarang ya. Nah, gitu loh. Beda ya Bunda ya. Orang hitam tapi beriman, bebas dari sihir, walaupun dia hitam Bunda, wajahnya itu tetap berseri. Ada semacam cahaya menyejukkan. Ada orang rata-rata orang-orang yang pernah saya tangani kena sihir itu rata-rata wajahnya itu memang gelap. Maksudnya kusam gitu. Kusam kemudian gelap walaupun dia sudah pakai make up. Taib. Bukan hanya itu saja, yang jelas dari mentalnya dia terasa, kenapa saya berubah sekarang ya? Dulu saya sayang pada istri saya, sekarang kok jadi ngamuk terus kalau ngelihat istri. Ada wanita lain kali. Itu juga adalah sihir Bunda. Coba baca Al-Baqarah ayat 102. Tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sihir perceraian itu bersumber dari setan. Dia buat mata kita benci ngeliat bini kita. Dia jadikan mata kita benci dengan suami kita. Ketika jauh kita rindu, ketika dekat kita jadi benci. Aneh. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di situ ada tentang kisah Harut dan Marut. Ya kan? Taib. Kita lanjutkan. Jadi ada di antara tipe manusia yang sifatnya sombong dengan Al-Quran. Allah nggak ada tuh. Masa iya penyakit ini bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Tipe orang kayak gitu tuh ada. Nganggap remeh, di hatinya itu ada rasa penolakan. Lalu setiap diajak berobat dan mencari kesembuhan dengan Al-Quran, dia nolak. Nggak logik katanya. Ya memang nggak ada iman. Gimana dia akan menerima sesuatu yang tidak ada sumbernya dari sini, di hatinya nggak ada. Ya. Subhanallah. Iya. Jelas. Kalau orang kafir udah jelas. Ya, orang kafir jelas dia nolak Al-Quran. Lah ini orang Islam loh Bunda. Ya, baik, kita lanjut. Kelompok kedua. Nah, kelompok kedua, perhatikan lagi di kitabnya halaman 87. Allah berfirman tentang di surah Al-Anfal, surah 8 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebutkan nama Allah, hatinya gemetar. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka kepadanya, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Maksudnya dari ayat ini adalah ada kelompok orang yang beriman. Asal dikatakan kepadanya, berobatlah kamu, carilah kesembuhan kepada Allah dengan cara bacakan Al-Quran. Dia beriman, dia terima, dia percayai, dan dia akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syifa yang diinginkannya. Kaitan kita tentang salah pengobatan loh ini, ya. Allah berikan kepadanya syifa, penyembuhan. Taib, hamba Allah yang kami muliakan, minta maaf. Adakah sampai hari ini di antara Bapak Ibu yang tidak pernah ke rumah sakit dalam artian untuk berobat karena dia telah mencoba dan terus berhasil dengan izin Allah berobat dengan Al-Quran? Ada nggak atau belum? Belum. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Rab, ya Rab. Ibu yang kami muliakan, nikmat dari Allah untuk kami. 9 tahun sudah berjalan. Keluarga besar kami dengan nikmat dan izin dari Allah, kami tidak berobat ke rumah sakit. Kami tidak berobat ke rumah sakit dengan nikmat dan izin dari Allah. Kenapa? Kalau sakit tinggal bacakan Al-Quran, ditambah dengan herbal-herbal yang ditunjukkan, kadang-kadang diganti dengan bekam, selesai. Apapun penyakitnya, maka Al-Quran adalah penyembuhnya. Titik. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini di halaman 88. Halaman 88 dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, nah ini riwayat yang kemarin saya ceritakan. Ini hadisnya ya. Lihat, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari, di mana Abu Sa'id Al-Khudri mengalami pengalaman nyata menyembuhkan gigitan ular yang paling berbisa di gurun Sahara hanya dengan 7 kali bacaan Al-Fatihah. Ini dia. Kok bisa ya? Racun ular yang mematikan begitu kok bisa netral hanya dengan bacaan? Oke, Ibu, Bapak, Pak, Rasul sedang sholat digigit oleh kalajengking. Apa yang Rasul lakukan selepas sholat? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah sholat? Loh, ini yang benar loh, bukan kira-kiraan kita yang. Nggak. Kalau kita memang nggak tahu, informasinya nggak jelas, langsung saja katakan Allah wa Rasulullah a'lam, khalas. Ya. Jadi yang dilakukan Rasulullah adalah beliau ambil air putih, dikasihnya air itu dengan garam, lalu dibacakan oleh beliau surat Al-Kafirun. Disemburkan air tersebut dengan air liurnya. Setelah dibaca Al-Kafirun, surat Al-Kafirun, kemudian beliau bacakan dua surat Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, disemburkan ke air itu. Kemudian dibacakan An-Nas 3 kali, disemburkan ke air itu. Kemudian air itu diusapkan di tempat gigitan kalajengking tadi. Sembuh. Ini loh contohnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan Al-Quran. Jadi nggak usah istilahnya kita nyari-nyari. Ya kalau ada alat bekam, kalau saya ada alat bekam, lakukan dengan alat bekam. Tarik cepat. Makanya di rumah kita masing-masing itu harus ada alat bekam. Kalau digigit oleh ular, tertusuk oleh paku yang berkarat segala macamnya, lepaskan pakunya, isap langsung dengan alat bekam, lumuri dengan minyak zaitun yang dibacakan Al-Fatihah. Ya. Lumur, selesai. Taib, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari ini, Rasulullah SAW menyetujui apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, itu menyembuhkan orang dengan Al-Fatihah 7 kali. Sifatnya bukan coba-coba, tapi kayak ibu yakin kalau sakit kepala bodrek, umpamanya kan, sakit kepala inza. Saya nggak tahu benda-benda macam itu masih ada nggak sekarang? Masih ya. Panadol. Sakit kepala ingat langsung Panadol. Sakit kepala ingat langsung bodrek. Ya Rob, makin lama jantung makin lemah. Berbagai macam penyakit lain muncul karena efek samping yang sangat berbahaya dan sebagainya. Sudahlah itu nggak ada label halal MUI lagi. Mana ada obat-obatan yang beredar itu ada label halalnya? Ada nggak? Saya tantang, ada nggak? Coba cari se-Indonesia ini. Obat-obatan yang diimpor dari obatan yang ada dijual di apotek-apotek di rumah sakit kita, ada nggak label halal MUI-nya? Nggak ada. Karena memang banyak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal. Lah itu yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Tega kita ya. Untuk diri kita tega kita masukkan benda-benda yang haram. Kalau ada label halal MUI-nya, tafadhol, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, bagusnya hati-hatilah. Hati-hati, kita kan tahu orang sakit doanya sangat makbul. Tapi ketika sakit dia masukkan benda haram, itu menjadi penghalang doa. Ya kan? Ya kan? 2012. Ikatan Dokter Muslim Indonesia masukkan surat resminya ke DPR Pusat. Menyatakan bahwa lebih daripada 96% obat-obatan yang masuk dari luar diimpor, ya, dan menyebar di apotek-apotek kita, di rumah sakit kita, kebanyakan itu adalah bahan-bahannya dari bahan-bahan yang haram. Ya Rabb, dan kita mengkonsumsinya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaj'alu shifaa'a ummati min haram." Sesungguhnya Allah tidak akan sembuhkan umat saya dari yang haram. Tak akan sembuh dari yang haram. Baik. Coba lihat hadis Nabi berikut, kita baca sama-sama dari Ubay bin Ka'ab, halaman 88.
Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, aku sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang Arab dusun datang dan berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mempunyai saudara yang sedang sakit. Nabi bertanya, sakit apa? Apa penyakitnya? Orang itu berkata, dia gila ya Rasulullah. Ini gila itu penyakit ya. Dia gila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penyakit gangguan jin. Rasulullah SAW bersabda, bawa dia ke sini. Bapak Ibu, di Indonesia ini apabila orang gila, gilanya gila bukan gila bawaan, tapi gila mendadak. Ya. Karena stres yang berat, tekanan hidup yang dahsyat, lalu akhirnya dia tidak mampu memikul, kemudian dia menjadi gila. Ketahuilah, 100% saya katakan gila macam ini bisa disembuhkan dengan izin Allah. Cukup dengan diruqyah, titik. Cukup dengan diruqyah, terapi terus ruqyah. 3 hari saja Pak, berturut-turut. Orang yang hampir gila 100% dibawa dari Batam ke tempat saya. Waktu itu saya sedang ada di Payakumbuh, alhamdulillah. Saya terapi terus dengan Al-Quran. Pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Ya, waktu itu, ya, hanya dalam 3 hari saja orang tersebut sudah enak diajak bicara, sudah enak diajak ke masjid sholat berjamaah 5 waktu, sudah bicara dengan ibundanya, menyenangkan hati bundanya, bahkan sudah punya cita-cita untuk ingin menikah, ya, sudah mengerti dan sudah ingin menyusun rencana hidupnya. Coba bayangkan, hanya dalam 3 hari. Ya, hanya saja saya karena mau pergi ke luar kota, saya katakan saya tidak bisa melanjutkan, ibu yang lanjutkan di rumah. Caranya, lakukan saja seperti saya melakukan. Baca saja Al-Quran, selesai. Suruh dia mendengar baik-baik. Suruh dia mendengar, niatkan ini untuk penyembuhan dan mengusir jin dan setan yang menyakitinya. Taib, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini kalau seandainya diteruskan, rumah sakit gila itu insya Allah cukup dengan Al-Quran dibawa ke sana, diterapi mereka dengan Al-Quran, dengan telaten, dengan sabar, mereka akan pada sembuh tuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, bawa sini kata Rasul, bawa sini. Akhirnya orang itu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memohon perlindungan dengan membaca surat Al-Fatihah 4 ayat pertama, surah Al-Baqarah. Catat ini. Yang udah punya buku nggak usah dicatat. Ya. Lihat, Rasulullah SAW membacakan surat Al-Fatihah 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, lalu 2 ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Masih surah Al-Baqarah itu, ya. Yaitu ayat 163, ayat 164. Kemudian Rasul baca ayat kursi. Dan Rasulullah membaca 3 ayat penutup surah Al-Baqarah. Lah itu, kalau kita menterapi orang gila. Orang depresi bisa nggak Ustaz? Bisa. Orang stres bisa, orang stres berat bisa nggak Ustaz? Bisa. Kelas yang paling beratnya gila aja bisa, apalagi hanya sekedar depresi. Bisa, yang penting orang itu mau. Kita ajak dia. Syaratnya juga ada ya Bu ya, Bapak. Kamu mau nggak tenang? Mau. Mau nggak kamu hilang beban yang membebani hati dan perasaan kamu sekarang? Mau. Sini, dengarkan Al-Quran baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Suruh dia dengar aja Pak. Kerjanya dengarkan aja. Dan dia tidak boleh mengikuti dan mengiringi bacaan kita, baik dengan hatinya atau dengan lisannya. Dia cukup mendengarkan saja. Dengarkan sama. Niatkan bacaan itu seluruhnya mengalir untuk tubuhnya. Niatkan seluruhnya untuk dirinya, dan dia menyerah di hadapan Allah. Dia ingin diterapi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dia akan mendapatkan nikmat itu. Setelah itu tanyakan, gimana perasaan sekarang? Plong. Perasaan sekarang gimana? Enak, nyaman, tenang. Tapi orang yang udah positif diganggu, dia mulai bergetar tuh. Mulai bergetar, ya. Lama kelamaan kita katakan kepadanya, wahai bangsa gaib yang ada di tubuh saudara saya, jangan kamu ganggu dia. Saya perintahkan kamu keluar baik-baik. Ayat ini saya niatkan untuk mengeluarkan kamu. Sekarang kamu keluar baik-baik. Teruskan bacakan. Insya Allah dia tidak akan kesurupan. Kenapa? Perintah kita tadi itu pasti akan ditaati oleh jin. Selama kita taat pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi memang ada harapan kita Pak, orang yang meruqyah adalah orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan jadikan bangsa jin, bangsa setan taat kepada kita. Kalau kita suruh dia akan keluar. Tapi kalau kita ahli maksiat kepada Allah, lalu kita ruqyah orang, dia tetap tersakiti oleh Al-Quran yang kita baca ini, tapi dia melawan kepada kita. Lalu lama-lama dia akan menjadikan jiwa orang ini dikuasai dan orang ini kesurupan. Ya, begitu jadinya, ngelawan. Karena apa? Ada maksiat kita kepada Allah yang menyebabkan setan ini tidak taat kepada kita. Faham? Kenapa orang bisa ini? Ustaz, berarti orang-orang yang kesurupan itu dia yang meruqyahnya ini maksiat pada Allah. Enggak selalu sih, enggak selalu. Karena ada juga orang yang saleh, yang taat tetapi tidak dipatuhi oleh jin dan setan, itu juga ada. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana orang yang kesurupan ini diruqyahnya sejadinya bahkan pakai gebukan dengan tangkai sapu, iya kan? Plak 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 plak, pada akhirnya setannya baru ngacir. Ya, ada tipenya yang melawan begitu, jenis jin ifrit, itu jelas ngelawan tuh. Taib. Nah, ini bimbingan berikutnya, ya, bimbingan berikutnya. Kemudian orang itu kemudian berdiri dan sembuh. Di penutupan hadis ini, orang itu berdiri dan sembuh, seolah-olah ia tidak pernah sakit sebelumnya. Seolah-olah dia nggak pernah sakit sebelumnya. Nah, Bapak, penanganan orang-orang yang sakit gila selama ini, aduh, saya sangat prihatin. Dipasung nggak? Dimasukkan ke rumah sakit gila. Lalu cara menenangkannya pakai suntik terus. Dan ini membuat fisiknya ke depan itu akan rusak secara permanen. Kalau dipasung itu bukan obat. Kalau dia dipasung diterapi dengan Al-Quran, ya, oke. Tapi kalau dipasung hanya sekedar untuk mengamankan orang lain dari kejahatannya, bapak membiarkannya, ibu membiarkannya untuk gila selama-lamanya. Tubuhnya akan menjadi sarang untuk para jin dan setan yang jahat. Ya, kalau mau dia dipasung, karena kita belum ketemu orang yang ahli atau kita belum ada ilmu untuk meruqyahnya, pasunglah, tetapi hidupkan muratar ruqyah siang malam di dekatnya. Minumkan dia air ruqyah. Insya Allah lihat perubahannya, akan jauh berubah. Insya Allah lihat perubahannya, akan jauh jadi berubah. Biiznillah ta'ala. Taib. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hadis di bawah ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mau enggak kalian," kata Nabi, "aku ajarkan satu doa." Ini menarik loh Bapak Ibu. Yang kalau kalian mengamalkan doa ini, kalau kalian mengamalkan wiridan ini, apapun masalah kalian, baik penyakit, baik ujian, bencana, tekanan jiwa, segala macamnya, kalau kalian baca ini, Allah pasti akan melapangkan urusan kalian, Allah pasti akan angkat masalah kalian, Allah pasti akan buang penyakit kalian. Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Apa kata Rasul? Doa Udhinnun. Bacalah berulang-ulang. Berapa batasnya? Nggak usah pakai batas-batas dah. Baca aja berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Doanya Dhunnun. Tahu Bapak Ibu siapa Dhunnun? Nabi Yunus. Baca doanya Dhunnun. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Baca berulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca berulang-ulang. Berapa kali? Nggak ada urutan, nggak ada sebutan angka-angka. 100 kali, 500 kali nggak ada. Pokoknya Bapak niatkan, Bu, masalah saya ini ingin dibuang oleh Allah. Penyakit saya ini ingin disembuhkan oleh Allah. Gangguan saya ini ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baca ini sampai kita merasa udah lepas. Udah. Berapa hari? Berapa lama? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya baca itu terus. Gampang banget sebenarnya. Mau aja. Asal mau aja. Coba baca terjemahannya. Mari kita baca bersama-sama. Namanya juga baca kitab. Silakan lihat terjemahannya yang punya kitab. Doa Dhunnun. Baca.
yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia berdoa dan berada di perut ikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tiada seorang muslim pun yang mengucapkan doa seperti itu kecuali Allah pasti memperkenankan doanya. Ini loh Pak. Di riwayat yang lain dari Sahih Muslim, Nabi mengatakan, seberapapun berat musibah yang ditimpakan atau yang datang kepada kamu, maka kamu membaca doa Dhunnun ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan bebaskan kamu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan lepaskan kamu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, adapun obat yang khusus, yaitu sebahagian Al-Quran menjadi obat khusus bagi orang-orang yang beriman saja, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Lihat halaman 90. Halaman 90, kami khususkan Al-Quran ini menjadi penyembuh dan menjadi rahmat hanya untuk orang-orang yang beriman. Lihat di ayat atasnya, surat apa itu? Surat Al-Isra, surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Hanya untuk orang beriman menjadi rahmat Al-Quran ini. Hanya untuk orang beriman menjadi syifa. Ayat-ayat tertentu khusus untuk orang beriman saja. Orang kafir gimana? Enggak bisa. Orang musyrikin total seluruh ayat enggak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapat menterapinya, orang musyrik. Orang kafir enggak bisa. Ustaz, itu terbukti Abu Sa'id Al-Khudri sudah menyembuhkan kepala suku yang dianya adalah kafir mutlak, belum muslim, ternyata sembuh, dia digigit ular. Kan dikatakan tadi bahwa ada beberapa ayat khusus yang hanya untuk orang-orang beriman yang akan Allah berikan kesembuhan. Dan ini harus syaratnya orang itu memang orang yang beriman. Baik. Di bawah penjelasan saya sudah ada tadi tentang penyakit obat psikis dan penyakit fisik. Kemudian Rasulullah SAW mengobati dengan Al-Quran. Tidak usah lagi saya ceritakan di sini. Hanya yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun termasuk oleh Al-Quran adalah penyakit mati. Orang mati diruqyah terus hidup lagi, itu nggak akan terjadi itu Bapak Ibu. Penyakit tua, penyakit mati itu nggak akan bisa disembuhkan dengan apapun termasuk dengan Al-Quran. Datang kakek-kakek bongkok. Tapi Bu, di Malaysia Bu, terjadi Bu. Nenek-nenek datang bawa tongkat. Ya, sudah berat sekali. Padahal umurnya tidak begitu tua, paling baru 67 tahun. Tubuhnya agak tambun. Nenek itu datang dibawa oleh keluarganya. Ya. Intinya kita ruqyah. Pulangnya tongkatnya dilipat, Bu. Dan dia jalan. Normal, dia jalan normal. Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi yang nenek itu tetap nenek. Bukan habis diruqyah langsung mudah keluar. Itu tidak akan pernah bisa. Ya, orang yang tua tidak akan pernah sembuh oleh obat apapun supaya dia jadi muda. Kemudian orang yang meninggal tidak akan bisa sembuh atau penyakit ini sudah pasti akan mengantarkannya kepada kematiannya, maka dia tidak akan sembuh oleh apapun saja. Dia tidak akan sembuh oleh apapun saja. Taib. Ini kisah tentang para sahabat dan salaf mengobati dengan Al-Quran. Tafadhol saja dibaca. Ya. Nah, terapi Al-Quran dan pendapat ilmiah. Sekarang kita lihat. Karena saya rasa kalau ini tidak kita bedah Pak, saya rasa Bapak Ibu mungkin tidak punya waktu untuk membacanya. Betul tidak? Apalagi melihat setebal ini. Udah lemes duluan lutut. You nak tolok dia baca setebal ke doang. Kalau orang Padang gitu katanya tuh, you nak tolok dia baca setebal ke doang. Saya nggak tahu di mana disediakan buku. Ini nih, tadi beliau yang bawain buku. Udah pesen. Oh, jadi sesuai pesanan. Siapa yang pesen aja. Berarti dipesan dulu ayahanda, ya. Dipesan dulu baru dapat. Baik. Nah, terapi Al-Quran dan pendapat ilmiah.
Tafadhol, sama-sama dibuka halaman 95. Para ilmuwan di lembaga ilmu kedokteran Islam di Amerika, lah ini gak tanggung-tanggung. Kadang-kadang kita kalau udah dengar-dengar Amerikanya terasa canggih baru urusan itu ya. Para ilmuwan di lembaga ilmu kedokteran Islam di Amerika melakukan serangkaian eksperimen di laboratorium untuk membuktikan kekuatan penyembuhan dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan berbagai eksperimen yang dilakukan itu, diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan, yakni, apakah ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai daya penyembuh? Ini, melalui eksperimen ini diuji cobakan. Apakah ayat Al-Quran mempunyai daya penyembuh? Kemudian, apakah pengaruhnya itu bersifat fisik atau psikis? Atau keduanya sekaligus? A. Lihat, sejumlah peneliti di lembaga ilmu kedokteran Islam di Amerika tersebut mengatakan, pada penelitian tahap pertama membuktikan bahwa Al-Quran mempunyai pengaruh penenang pada 97%. Ini dulu yang pertama. Pengaruh penenang pada 97% percobaan yang dilakukan. Pengaruh itu terlihat pada bentuk perubahan fisiologis yang menunjukkan adanya penurunan derajat ketegangan sistem saraf otonom, ya, automatic nervous system. Pengamatan presisi derajat ketegangan sistem saraf otonom. Pengamatan presisi dengan komputer memberikan hasil yang jelas dan dapat dijadikan dasar sebagai indikasi adanya berbagai perubahan yang signifikan. Sejumlah percobaan berikutnya juga mengukuhkan adanya perbandingan hasil yang positif dengan persentase 65%. Berbagai pengulangan berikutnya juga menunjukkan hasil positif pada kekuatan daya sembuh Al-Quranul Karim. Walaupun dalam pengulangan itu diikuti dengan perubahan urutan dengan bacaan-bacaan lain selain Al-Quran, hasil penelitian tahap akhir ini semakin mengukuhkan hasil-hasil sebelumnya. Jadi diuji coba, Pak. Diuji coba dengan bacaan-bacaan yang lain, kayak di Mesir. Seorang doktor di Mesir menguji cobakan 5 pot bunga. 5 pot bunga. Yang masing-masing pot bunga itu tanahnya dari tempat yang sama, diberi pupuk yang sama, ya, lalu dijarakkan 10 meter masing-masingnya. Dijarakkan 10 meter. Ini pot bunga, pot bunga, pot bunga, pot bunga, 10 meter. Dikasih cahaya matahari, diberikan siram air. Tetapi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ditanami oleh biji-bijian yang dari satu tipe, satu kualitas yang sama ditanami. Coba lihat, 5 pot bunga ini diperdengarkan kepadanya yang pertama nyanyian-nyanyian, musik-musik. Ini di Mesir ya, uji coba ini dilakukan seorang dokter di Mesir ya. Yang satu lagi dibunyikan kepadanya carik pungkang. Tahu apa itu carik pungkang? Saya promosikan bahasa kami. Carik pungkang itu bahasa-bahasa jorok, bercarut, carut marut. Itu direkam, bahasa-bahasa jorok itu direkam dan didengarkan kepada pot bunga yang satu lagi ini, carik pungkang itu. Apa tadi bahasanya, Pak? Carik pungkang. Carik pungkang. Ya, carut marut, bahasa-bahasa yang tidak baik. Yang satu lagi bahasa Arab murni, ngomong saja dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih. Kayak membacakan kisah-kisah tapi dengan bahasa Arab yang fasih. Kalau bahasa Arab yang fasih itu, Bu, orang yang ngerti bahasa Arab bisa nangis, Bu. Indah bahasa itu. Apalagi Al-Quran, bagi yang ngerti, Masya Allah, indah sekali. Yang satu lagi pot bunga yang keempat, nggak didengarkan apa-apa, dibiarkan saja secara alami, kayak biasa. Hanya disiram, dikasih pupuk, disiram dah, begitu. Yang kelima, didengarkan murattal Al-Quran. Uji coba ini dilakukan sebanyak 50 kali dan hasilnya selalu sama. Aneh. Yang biasa, yang nggak didengarkan apa-apa, hanya disirami, kemudian dibiarkan terkena cahaya matahari, ya, dikasih pupuk, biasalah normal, tumbuhnya normal dan biasa. Yang satu lagi Bapak Ibu, yang ada bahasa Arabnya,
tumbuh 2 kali lipat. Lebih baik daripada yang tidak mendengarkan apa-apa. Tapi yang didengarkan musik tumbuh juga 2 kali lipat. Hanya saja daunnya, batangnya, segala macam itu agak sedikit ada keanehan. Ya. Kemudian yang pakai cari pungkang, yang carut marut tadi, tumbuh segera dia menguning, layu dan mati. Masya Allah ya, pengaruh suara ya, pengaruh suara, pengaruh bacaan, frekuensi gelombang bacaan-bacaan itu, apa yang dibacakan itu mempunyai hawa negatif loh Pak. Kalau dia jelek, maka jeleklah yang akan dihasilkannya. Kemudian, subhanallah kaum muslimin, yang Al-Quran 180 derajat Celcius. Kalau kita pakai bahasa Celcius ya, berkali-kali lipat jauh lebih baik. Tumbuhnya lebih cepat, lebih kuat dan lebih sehat, lebih lama tahannya. Ini yang dengan Al-Quran. Bagaimana dampak bacaan Al-Quran ini? Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Al-Quran itu dibaca. Bukan berbisik-bisik begitu ya. Apalagi diam begini. Enggak. Baca Al-Quran yang benar itu adalah dengan membacanya dengan bibir dan lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saat ibu membaca begitu, maaf Bu, coba ibu tutup kedua telinga Bapak Ibu. Coba tutup Pak telinganya. Bacakan a'udzubillah dan bismillah. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lakukan. Terasa nggak seluruh tubuh ibarat mendengarkannya? Terasa nggak? Dan itu dampaknya dahsyat loh Pak. Kalau Bapak teruskan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh tubuh menikmatinya. Seluruh tubuh merasakannya. Seluruh tubuh mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau diam, apa? Ustaz, kalau diam saja baca, itu apa itu nggak berpahala? Berpahala. Tapi hasilnya tidak. Kalau harusnya kita dapat 100%, ngapain? Juga cuma 55%, 10%, kan rugi. Makanya baca Quran itu ya dengan jahar. Kalau ibu sesuai dengan adabnya. Jangan sampai terdengar oleh orang-orang sekitarnya. Cukup dia saja mendengar. Ya kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau dia sendirian, Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup. Bapak-bapak, bacalah dengan suara jahar kayak orang memimpin sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Pak dengan suara jahar. Lihat hasilnya, Masya Allah. Saya tidak berlebih-lebihan. Bu Afni, ibu kan pernah ke Pekubuh, tapi ibu pernah jumpa dengan ayahanda saya? Belum. Ayahanda saya Allah berikan umur sampai sekarang ini lebih 100 tahun. Subhanallah memang. Masya Allah. Ibu tahu, dalam usia 100 tahun itu, dia tidak pakai tongkat. Berjalannya masih normal. Baca Quran itu boleh dikatakan hampir-hampir tidak pernah pakai kacamata. Ya, Al-Qurannya macam-macam. Bahkan ketika di atas mobil sekalipun dia pasti akan baca Quran. Dia tidak mau mengerjakan kerjaan yang lain kecuali baca Quran. Dan membaca Al-Qurannya itu dengan suara yang jahar. Walaupun bacaannya, kalau kita mendengarkan bacaannya geli kita Bapak Ibu. Ya, baliang. Ya, kalau kata orang Minang tuh baliang. Iya, tajwidnya nggak tepat, tahsinnya jauh ya. Diajarin pun gimana pun juga yang namanya udah jadi batuang gitu kan. Udah jadi betung. Ya, ibarat bambu udah tua gitu. Udah nggak bisa lagi dibentuk. Akan kembali lagi bacanya seperti itu. Tapi dia menikmati ini sejak saya mulai mengenal dunia, saya sudah sering mendengar dia baca Quran. Dia itu pembaca Al-Quran sejati. Semoga Allah mencintainya. Semoga Allah beri rahmat untuknya. Semoga Allah wafatkan ia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, luar biasa. Yang namanya penyakit jauh dari beliau itu jauh. Dampak Al-Quran ketika dibaca kepada fisik, Masya Allah. Ketika Al-Quran dibacakan kepada tubuh kita,
kepada orang lain, dampaknya akan menghidupkan saraf-sarafnya yang mati. Akan memperbaiki bagian-bagian tubuhnya yang rusak. Al-Quran ini dahsyat. Akan menjadikan sirkulasi darahnya yang mampet, yang tersumbat, yang segala macamnya akan menjadi lancar. Saya sudah ceritakan, baca dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, ya, bagaimana beliau menceritakan tentang orang yang divonis mati besok pagi karena jantungnya sudah melemah sekali, nggak kuat lagi memompa, sementara darahnya mengental, ya kan? Kata dokter paling lama nih besok pagi. Akhirnya seluruh keluarganya ngumpul. Nah, ada di antara keluarganya itu yang rajin bacain Al-Quran di depan saudaranya yang akan meninggal ini. Bacain, semalaman suntuk dia bacakan sampai dia tertidur, ya. Besok paginya dokter heran, kenapa? Di komputer itu nampak bagaimana jantungnya, bagaimana denyut jantungnya, bagaimana darahnya. Kaget dokter. Apa yang kalian kasih sama pasien saya ini? Kalian lakukan apa kepadanya? Pada keluarga mengatakan nggak ada apa-apa. Ini coba kalian lihat, jantungnya sudah mulai kenceng, ya, mengarah pada normal. Sirkulasi darahnya menjadi encer, jadi lancar. Apa yang kalian lakukan? Kata mereka, nggak ada. Kami tidak memberikan kepadanya apapun. Kami tidak menyuntikkan apapun. Kami memang tidak melakukan. Kami hanya datang kemari untuk ikut melepasnya. Tapi sebentar, tadi malam tuh yang tidur itu, ya, membacakan Al-Quran sepanjang malam untuknya. Nah, ini dia. Kata dokter, coba ulangi kembali. Kemudian diulangi baca Al-Quran. Dokter tuh memperhatikan, makin bagus jantungnya. Kata dokter, ini dia penyebabnya. Coba lihat Pak, subhanallah, Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran. Maka sekali lagi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, benar yang apa yang dikatakan secara ilmiah, eksperimen yang dilakukan terhadap beberapa pasien, bukan 1, 2, bukan 10, 20, ratusan pasien yang dites, ya, ternyata mereka mengalami dampak positif 97%. Minimal itu paling sedikit itu adalah 65% berhasil pada orang-orang yang, coba lihat, subhanallah. Kembali lagi kaum muslimin, saya bacakan ini Pak, karena saya ragu Bapak Ibu akan mau bacanya. Betul Pak, betul? Kalau ini sudah dilepas nih, pengajian udah bubar, saya ragu Bapak Ibu akan meneruskan membacanya. Tapi ada juga 1, 2 yang mungkin antara ibu yang penasaran, jiwa insting hubbul istitla' itu muncul, dia baca. Ini baru mantap. Dia termasuk orang yang paling berhasil nanti insya Allah bagaimana menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakitnya yang ada dengan Al-Quran. B, lihat yang B. Pada tahun 1979, diadakan sebuah simposium di sebuah lembaga penyiaran radio Inggris untuk membicarakan tema ini, yang diikuti oleh para pakar, peneliti, dan pasien. Dalam pertemuan ini, mereka menghasilkan beberapa kesimpulan berikut. Masya Allah. Tahun 1979. Apa? Tidak mungkin menerapkan parameter fisik dan ilmiah yang sangat terbatas ini terhadap semua perkara pengetahuan yang bersumber dari kalam ilahi yang begitu luas. Kesimpulan ini didapatkan setelah membahas mengenai ruh, manusia, jin, dan setan di dalam Al-Quran Al-Karim. Berikutnya, adanya keberadaan yang bersifat non-material, yakni ruh. Kemudian berikutnya, ruh memiliki kebebasan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikutnya, perlindungan syar'i dan ruqyah itu adalah titik temu antara kedokteran, psikologi, agama, dan keadaan paranormal. Masya Allah, titik temunya adalah dengan ruqyah, dengan bacaan Al-Quran. Kemudian, jadi yang ideal itu bagaimana? Minum obat dan terapi dengan ruqyah Al-Quran. Itu titik temunya adalah di Al-Qurannya itu. Al-Quran menjembatani dengan sempurna. Kalau kita dibekam Pak, kalau kita minum obat madu, herbal, habas sauda dan lainnya, tapi ruqyah jalan, maka titik temunya ada pada Al-Quran itu. Masya Allah. Ya, lanjut. Panorama ambivalensi atau duality, itu dua perasaan yang saling bertentangan, dan skizofrenia, waduh bacanya, berkepribadian membelah dalam bidang ilmu kedokteran atau jiwa psikiatri, penyebutan setan dan jin pada agama-agama samawi, krisis kejiwaan yang parah dan kegelisahan yang sangat anxiety, itu tidak menghalangi manusia dari pemikiran adanya ruh jahat dan ruh yang baik. Jadi adanya dua kepribadian itu, Bu. Kita temukan nggak ada teman-teman kita yang punya dua kepribadian? Kadang dia baik banget, kadang dia jahat banget.
Perubahannya itu kadang-kadang berpindah dan begitu cepat. Kalau itu ada ditemukan, ketahuilah itu adalah pengaruh sedang berebutan dengan bangsa jin. Jin setan yang sedang ingin menguasai jiwa kita, sementara nafsul mutmainah kita ingin menguasai dirinya. Ada perebutan. Kadang-kadang kita baik. Saya pernah nelpon orang, Pak. Dan ini terjadi beberapa bulan. Nelpon orang. Kadang-kadang orang ini mengarah kepada kata-kata yang tidak baik. Saya katakan, ini pasti bukan si Fulan yang ngomong. Maksudnya namanya dia saya sebut. Anggaplah namanya adalah Fulan. Fulan, saya ingin bicara dengan kamu. Kamu yang saya ajak bicara, bukan kamu. Langsung dia bicara, iya Ustadz. Kayak sadar dia, Masya Allah. Ya, ketika saya bicara, lalu tiba-tiba keluar lagi kata-katanya yang tidak baik. Bukan kamu yang saya ajak bicara. Yang saya ajak kamu bicara Fulan. Iya ya Ustadz, iya saya ini Ustadz. Coba dua kepribadian. Itu udah mulai tingkat parahnya itu Bapak. Ya, udah mulai tingkat parahnya. Ketika saya sebut namanya, maka dia yang berbicara. Tapi nanti ke tengah-tengah bicara, mulai yang lain itu yang berbicara. Kalau sudah kayak gini ini susah. Sampai-sampai kemarin ini ngeri saya dengarnya. Seorang anak sekolah usia 9 tahun, masih sekolah, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan mengerikan. Bibirnya habis. Dia makan sendiri. Mulutnya melotot, berdarah-darah, dia makan sendiri. Udah nggak dirinya lagi. Ya, itulah kejahatan bangsa gaib yang mencuri jiwa manusia. Ya, berdarah-darah, ya terus makan. Dia isap darahnya, sampai habis bibirnya. Kemudian dikejar siapa ustadz yang bisa meruqyah. Tahu-tahu pas ditemukan udah meninggal dia. Kejahatan syaitan. Yang kayak gini gimana cara ngatasinya? Dibawa ke dokter, paling disuntik, ya supaya pingsan sebentar, supaya sampai kapan? Sampai gila tuh anak. Ya Rabb. Baik. Terus dimensi material itu bukanlah satu-satunya dimensi. Jika ada penyakit jiwa dan akal yang sudah diidentifikasi dan dikenali gejala dan kondisinya, mengapa dengan ketidaktahuan kita tidak mencoba mengetahui hakikat yang terjadi di dalam akal manusia? Hakikat ini lebih besar daripada lingkup pengetahuan kita sekarang ini. Aturan dan hukum alamiah yang kita kenal sekarang ini bukanlah satu-satunya aturan yang mencakup seluruh fenomena alam yang ada. Itu kesimpulannya. Jadi dalam pertemuan 1979 itu adanya angkat tangan para medis dan para ahli dunia bahwa tidak semuanya bisa dicerna dengan akal. Ada hal-hal yang tidak bisa ditembus dengan akal. Dan Al-Quran mengungkapkan itu. Al-Quran mengungkapkan itu. Nah, taib hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah kita ini mendengar, harusnya bertambah keyakinan kita bahwa berobat dengan Al-Quran ini adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Tidak meloncat kepada obat-obatan apapun kecuali mengutamakan pengobatan dengan Al-Quran. Maaf ini, kalau masih terdengar hari ini di antara Bapak Ibu ada yang masih tega, sikit-sikit operasi, larikan dengan operasi. Dengarkan apa nasihat para ahli medis, operasi-operasi atau yang arahnya kepada penyakit yang berat, ya. Cara buang tumor, buang kanker, buang semua dengan operasi. Bapak masih mau? Jujur saya katakan, iman Bapak dan Ibu di bidang ini sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah. Nggak perlu nunggu bacaan Bapak Ibu itu bersih dulu, nggak perlu. Salah seorang wanita yang sekarang sudah menjadi ahli terapi ruqyah, wanita, muda lagi masih. Tumor ganas di ketiaknya sebesar bola kasti. Jadi udah tersumbat, udah terhalang. Tangannya itu udah seperti ini. Dan dia mengalami sakit yang berat. Dia mengikuti acara training selama 2 hari, training rehab hati Qurani. Setelah mengikuti acara training, lalu dia nggak pandai baca Quran. Sementara dia harus melakukan sendiri. Dia harus melakukan, kan nggak mungkin kan kami yang menterapinya sambil mengusap ketiaknya, kan nggak mungkin kan? Ya. Jadi diajarkan kepadanya bagaimana cara menterapi sendiri. Subhanallah kaum muslimin, tidak sulit. Dia membaca Al-Quran ke telapak tangannya dan dia usap-usapkan. Asal dia waktu dibaca Al-Quran dia usap-usapkan. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, karena dia nggak pandai baca Quran, yang dilakukannya unik. Bacaan-bacaan Al-Quran di murattal, diulang-ulangnya dan ditulisnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Latin istilahnya ya. Dia tulis pakai itu. Lalu dia membaca dengan cara itu. Dia baca, ya, dia baca. Kemudian dia hembuskan, dia usapkannya kemari. Dia niatkan seperti itu terus. Dia baca berapa lama Bu? 4 bulan. Dia rutin melakukan tiap hari.
4 bulan. Lalu menurut testimoninya berubah menjadi sebesar kelereng. Ya, berasurannya ada, membesar sebesar kelereng. Terus dia teruskan sampai hilang, sampai betul-betul hilang. Subhanallah, barulah setelah itu dia belajar baca Quran. Belajar dari Iqra. Sekarang di Jawa Barat dia termasuk wanita ahli ruqyah yang muda, ya. Padahal sebelumnya dia nggak pandai baca Quran. Subhanallah, bagaimana Al-Quran memberikan keajaiban syifa yang sempurna. Luar biasa Bapak Ibu. Nggak perlu pakai sayat-sayat. Putuskan, ya, buang. Kemudian bibitnya masih ada, biang pelakunya masih ada. Kalau nggak disterilkan, kalau nggak dibersihkan, dinetralkan dengan Al-Quran, dia akan pindah kemana-mana. Itu yang saya maksud, bahwa kembalilah kepada syifa minallah. Ya'ni bi qiraatil Qur'an. Nggak sulit, Bu. Nggak sulit. Sekali lagi nggak sulit. Yang sulit itu adalah ngatasin malas kita. Itu yang paling benar itu. Malas. Maunya menyerahkan ke orang, tolong dong ruqyahin. Padahal kita sendiri mau, kita sendiri bisa. Nggak sulit. Ya. Ada pertanyaan yang mau bertanya? Ya, silakan. Sebentar, di sini di halaman 97 nanti aturan berobat dengan Al-Quran ya. Nah, pelajaran kita ke bawah ini sudah mulai masuk kepada poin kita yang benar. Aturan berobat dengan Al-Quran, berikutnya syarat-syarat terapis yang paling penting. Jadi kalau kita mau menjadi penterapis dengan Al-Quran, ini syarat-syaratnya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah dalam pengobatan itu ada waktunya, misalnya setelah sholat atau kapan? Yang pertama. Yang kedua, bisa kalau misalnya kita meruqyah diri kita tapi dengan mendengarkan murotal. Jadi tadi kan seperti ini kita misalnya diam terus dibacain ayat Al-Quran, tapi kalau ini murotal yang membacain kita, terus kita ini hanya diam terus dan membiarkan itu ayat-ayat Al-Quran itu masuk gitu. Nah itu gimana Pak Ustaz? Bisa nggak dengan murotal atau lebih afdal dengan orang yang langsung membacakannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah dia keajaiban syifa dengan Islam ya. Keajaiban syifa dengan Islam ajaib sekali. Bapak Ibu, kalau berobat dengan obat-obatan medis, dia kasih obat kan, ada jamnya, ada takarannya. Nggak boleh overdosis dan nggak boleh melanggar daripada peraturan yang telah ditetapkan. Betul? Beda kalau pengobatan dengan Al-Quran. Pengobatan Al-Quran makin sering dibuat Bu, makin banyak dosisnya, makin cepat kerjanya. Jadi nggak ada cerita lepas sholat, sebelum sholat, nanti enggak. Kapanpun Bapak Ibu yang melakukan, niatkan ibadah dan niatkan mendapatkan kesembuhan dari Allah, pasti. Makin banyak dilakukan, makin sering dilakukan, makin cepat, insya Allah. Yang pasti Bapak Ibu makin besar pahalanya, betul enggak? Ya. Lah kalau obat-obatan yang ada, kita tergantung dengan dokter. Kita tergantung dengan kemampuan finansial. Dan kita juga diikat dengan aturan-aturan mengkonsumsi obat-obatan itu. Kalau berlebih terjadi overdosis, terjadilah efek samping ini yang itu segala macamnya. Kalau Al-Quran enggak, makin sering makin berpahala besar, makin cepat dan makin nampak hasilnya dalam waktu cepat, insya Allah Ta'ala. Yang kedua, maaf tadi Ibu yang kedua apa? Murattal ya. Beda ya, beda. Murattal yang khusus ruqyah dengan murattal biasa itu beda hasilnya. Dan jauh lebih beda kalau kita sendiri yang membacakan untuk diri kita. Tapi berhasil nggak? Insya Allah tiga-tiganya berhasil. Hanya bedanya jelas. Kalau ini Pak, Bu, saya punya tembak. Saya punya tembak ikan. Saya arahkan ke sungai. Sungainya yang memang ada ikannya. Saya bidik dengan fokus. Saya tembakkan. Peluang kena agak lebih besar daripada tidak saya arahkan ke ikan. Betul nggak? Udah pasti. Saya arahkan ke sungai tapi sembarangan ngacak. Saya nggak tahu ikannya di mana. Saya tembakkan. Nah, ketika saya meniatkan itu dan saya arahkan ke sana, peluangnya kena itu ada. Karena memang arahnya ke situ. Pelurunya ada, tembaknya bagus, kemudian saya arahkan ke tempat yang benar. Saya umpamakan ini dengan Al-Quran.
Al-Quran Syekh Sudes membaca lalu direkam dalam bentuk murattal. Syekh Sudes meniatkan untuk menyerang jin dan setan enggak? Syekh Sudes meniatkan untuk penyembuhan penyakit enggak? Niat itu membedakan orang loh. Ya. Ketika kita mendengarkan, dampaknya kepada kita jelas kita berpahala karena mendengarkan Al-Quran. Ya. Tetapi apakah menyembuhkan penyakit kita? Ya kita niatkan, cuma yang dia tidak meniatkan. Dia yang baca tidak meniatkan untuk itu. Jadi yang bagus itu bagaimana? Syekh kita ini ada yang membacakan murattal khusus untuk ruqyah. Nah, dapatkan yang itu karena dia pasang niat itu. Ketika dia membaca Al-Quran, niatnya, ya Rabb, siapapun yang mendengarkan ini, siapapun ya Rabb, yang dia ada penyakit, sembuhkanlah dengan ayat-ayat yang hamba bacakan ini. Maka dia mulai membaca. Itulah murattal ruqyah. Murattal ruqyah ini bagus Bu, dengarkan silakan. Tapi dampaknya sekali lagi saya katakan akan lebih hebat kalau kita sendiri yang membacakannya. Getaran dari bacaan kita ini langsung menggetarkan ke tubuh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, tubuh kita bergetar dengan bacaan ini. Keluar dari tenggorokan kita, bibir kita bergerak, seluruhnya menyimak, ya. Seluruhnya akan cepat merespon dengan lebih hebat daripada dibacakan oleh orang lain. Faham Bapak Ibu? Nah, jadi ada nggak dampaknya semua? Ada, tetapi ada yang lebih lemah, ada yang kuat sedikit, ada yang sangat kuat. Ya, kalau mau lebih cepat dosis tinggi, yaitu bacakan sendiri. Ya, taib. Ada lagi? Sebentar Bunda, ini dulu. Ya. Menanggapi pertanyaan Ibu, apakah kalau kami perempuan harus dalam keadaan menutup aurat dan berwudu atau boleh? Nanti kita akan terus baca. Ada di sini panduan-panduannya. Ya. Tapi saya jawab aja sekarang, ya iya harus. Kita tutup aurat kita. Iya wudu. Sebenarnya Bu, kalau nggak ada muhram, kalau nggak ada orang asing, kita boleh saja baca Al-Quran tidak menutup aurat. Tetapi yang lebih beradab adalah kita menutup aurat kita. Setelah wudu lagi menghadap kiblat, duduk ya, gitu ya Bu. Silakan tadi. Oh boleh. Iya silakan. Bunda tadi nanyakan apa? Ibu, ini gunanya di kitab kita. Di sini kan ada diajarkan cara terapi dengan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Kan di sini ada Bu, halaman 101. Iya. Ibu pesan aja nanti ya. Ibu pesan aja nanti. Halaman 101 ya. Kemudian surat-surat yang menyakiti setan yang durhaka, ayat-ayat azab ya, ayat-ayat obat syifa itu ada semua tuh Bu, dari ayat 101, halaman 101. Makanya saya katakan saya rekomendasikan ini kitab. Taib ya. Nanti kita akan sampai ke situ loh Bu. Silakan. Oh ya, di bawah dulu ya. Waalaikumsalam. Tafadhal. Silakan, dengar kok. Iya, silakan terus. Ya Pak Ustaz, jadi jadi ayat-ayat khusus yang diberikan untuk orang-orang mukminin nanti ada di sini Pak? Ada. Iya, insyaallah. Ya. Lalu Pak Ustaz mau tanya, kalau misalnya saya merasa bacaan saya belum sempurna gitu ya Pak Ustaz ya, penghadapan saya. Lalu misalnya saya minta tolong sama orang lain ya, boleh kan mereka kita berbagi Pak ya, orang-orang yang kata mungkin orang pintar gitu ya, yang hanya bagus dan dia juga melakukan pengobatan dengan Bu, walaupun bacaan kita nggak sempurna Bu, Ibu dengarkan yang saya ceritakan tadi tentang seorang akhwat di Jawa Barat tadi. Bacanya belepotan habis loh Bu. Tapi Allah jadikan mukjizat syifa itu berlaku ketika dia melakukannya dan dia meyakininya. Dan ternyata Allah sembuhkan. Lalu terapinya berikutnya untuk orang-orang banyak berhasil loh Bunda. Ya Ibu semuanya Bapak-Bapak. Nggak mesti bacaan kita tuh tunggu bersih dulu. Makin bersih makin tajam. Ya, makin bagus tajwidnya, tahsinnya makin dahsyat. Tapi kalau seandainya belum, jangan pernah kita mengandalkan orang lain dulu ya. Sampai kapan sih orang lain bisa kita andalkan? Kadang-kadang kita sakitnya tengah malam. Masa kita mengandalkan orang lain terus? Syukur-syukur kalau suami bisa.
Lah suami pun sampai kapan? Toh dia juga butuh waktu istirahat, masa nerapi kita aja kerjaannya terus? Ya kan? Jadi baiknya kita andalkan diri kita, walaupun bacanya masih belepotan, tapi hari demi hari jadwalkan diri kita untuk bisa memperbaiki terus bacaan kita kepada yang lebih baik. Ya Bu ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti ke arah sifat melalui Al-Quran ini, kalau dalam kondisinya perempuan yang harus melahirkan dengan cara sesar, itu bagaimana Ustaz? Sesar juga salah satu di antara bentuk anarkisme setan kepada manusia. Ibu-ibu, pengumuman. Saya dapat meyakinkan kepada semua orang-orang yang terlibat kepada sesar bahwa orang ini mengalami gangguan jin di tubuhnya, gangguan setan di perutnya, di bagian rahimnya. Orang-orang yang sesar mesti diruqyah berulang-ulang perutnya, nanti dampaknya pasti akan ada. Tidak sedikit orang-orang yang sebelumnya sesar, ternyata setelah dia mendalami ilmu ruqyah lalu dia menterapi dirinya dengan sesar, Allah lepaskan dari sesar berikutnya. Betul Bu? Nah, orang-orang yang kena sesar, bahkan istri saya sendiri mengatakan, dah ada bisikan yang sangat kuat di telinga ini, hanya dia yang mampu dengar. Dia cerita ke saya nih, hanya saya yang bisa dengar katanya. Sesar, berteriak di telinga, sesar, kamu harus sesar. Dan itu memberikan kekuatan untuk minta disesar. Dan itu berdampak kepada terjadi dari bukaan 6 ke bukaan 5, ke bukaan 4. Subhanallah, malah mundur Pak. Itu kejahatan setan loh. Kemudian istri saya yang satu lagi, nah ini. Oh iya. Ibunda aja yang baru dengar. Nah, ini satu dunia udah dengar. Istri saya yang satu lagi meruqyah istri saya yang terancam sesar ini, diruqyahnya perutnya, ya. Pakai telapak tangannya aja sambil bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak, Bu? Tahu tidak? Tadi di klinik rumah bersalin An-Nisa di Payakumbuh dikatakan oleh dokter ketubannya sudah keruh. Anak stres berat. Si ibu mengalami tekanan darah tinggi. Lah ini faktor kematian nggak semua ini? Untuk anak yang melahirkan. Iya. Kata dokter wajib disesar. Jika tidak, saya tidak menjamin nyawa ibu dan anak ini akan selamat. Dan memang istri saya ini mendengarkan teriakan yang kuat sekali dan itu macam kena hipnotis dia. Sesar. Suara itu jelas betul terdengar di telinganya. Sesar. Ya, Bu. Saya senang di Mekah. Saya sampaikan pada istri saya yang satu lagi, Aisyah, tolong ruqyah adikmu. Iya ada katanya. Dibawa ke Bukit Tinggi. Ini Payakumbuh loh ya. Dibawa di Bukit Tinggi, sepanjang jalan itu dia ruqyah. Dengan Ibu Dokter Armaina. Jadi saya katakan, kalaupun terpaksa harus wanita yang tangani. Nah, Ibu Dokter ini kan perempuan yang dilarikan ke Bukit Tinggi. Sepanjang jalan diruqyah terus oleh istri saya, Aisyah, ini adiknya, Fatimah. Oh, saya sebut namanya. Ya, nggak apa-apa. Udah tahu ya. Diruqyah, ayo. Ini ada indahnya loh, indah sekali. Sampai ke Bukit Tinggi, diperiksa oleh Dokter Armaina. Apa kata Dokter Armaina? Anaknya dalam keadaan siap dan tenang. Ketubannya bersih. Tadi kotor, ya. Kemudian kondisi ibu darahnya normal. Subhanallah. Sepanjang jalan hanya 45 menit, ya. Diruqyah oleh istri saya 45 menit. Sampai di sana kata dokter ini bisa melahirkan normal. Masya Allah. Ditelepon Dokter Zulhanif oleh istri saya, oleh Aisyah. Ditelepon Dokter Zulhanif. Dia adalah seorang dokter spesialis kandungan dan bahkan memang ahli di bidang sesar juga. Beliau mengatakan kalau begitu kondisinya tenang sajalah, ini bisa melahirkan normal. Coba lihat, rata-rata Bu, kejahatan daripada setan itu ada pada sesar. Maaf, orang-orang yang kena sesar maksud saya adalah kejahatan setan. Memang secara medisnya ada. Oh, anaknya sungsang, oh anaknya kelilit, tali pusar, macam-macam lah bahasa-bahasa yang secara medis dokter nggak salah, dokter benar. Ingin menyelamatkan caranya salah satunya sesar. Cuma dampak sesar ini loh ke belakangnya. Orang-orang yang kena sesar itu rata-rata Bu akan mengalami perubahan yang sangat tidak baik untuk tubuhnya. Kadang-kadang ada yang ingatannya menjadi lemah setelah itu. Kadang-kadang ada yang matanya menjadi tidak terang, ada yang tangannya menjadi lemah, pokoknya secara permanen tubuhnya mengalami hal yang tidak baik ke depannya setelah dia sesar. Baik. Di Jakarta
seorang bapak yang ekonominya menengah ke bawah, istrinya sedang hamil berat, justru akan melahirkan, tapi sungsang anaknya. Dilihatkan di USG 4 dimensi, ya, anaknya sungsang, lehernya juga kebelit, tali pusar. Dokter mengatakan jika tidak disesar, maka peluang selamat istrimu dan anakmu kecil. Dokter mengatakan sekarang saatnya. Apa kata si bapak, si suami? Dokter, izinkan saya ingin bacakan dulu beberapa ayat Allah ke perut istri saya. Kata dokter, silakan, tapi jangan lama-lama, karena waktu saya juga tidak banyak yang lain yang harus saya urus. Siap dokter. Di dalam udah standby itu untuk operasi. Semua pegawainya udah siap, orang-orang yang akan, semuanya udah siap. Bapak itu meruqyah. Persis dengan kita ajarkan. Telapak tangannya dengan perut bulat istrinya itu, dia pusingkan seperti ini, dia putar sambil membacakan Al-Fatihah. 7 kali saja dia bacakan Al-Fatihah, terus ditiup. Dia bacakan, ditiup lagi, ya. Begitulah kemampuannya baru yang ada. Kemudian, dok, bisa saya melihat, dok, gimana sekarang hasilnya? Kalau masih seperti itu ya silahkan disesar. Dilihat dokter geleng-geleng kepala, matanya terbelotot, ya. Ini nggak mungkin. Orang lain mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Itu tali pusar yang tadi melilit lehernya udah nggak ada. Posisi anak yang tadi sungsang udah siap di pinggul. Jadi bisa melahirkan normal, lahir normal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, bidan Emma. Bidan Emma, dia punya pasien. Bidan Emma di Bekasi. Dia punya pasien. Pasien itu mengalami sakit di perutnya yang dahsyat. Ya, nggak normal. Dan suaminya itu suka marah-marah kepada istrinya yang lagi sakit itu. Padahal lagi hamil ya. Ketika dicek di USG, terkejut bidan itu. Kenapa? Bidan ini adalah wanita yang solehah. Dia penulis buku melahirkan tanpa rasa sakit. Asal disesuaikan dengan cara sunnah Rasul. Ya. Dia mengatakan, wallahi, ini pemandangan yang sangat aneh katanya. Ketika di USG, bayinya itu dia lihat seperti ada satu makhluk kecil yang sedang menokok-nokok. Di USG itu nampak tuh. Kayak ditokok-tokok begitu. Itu yang menjadikan dia sakit. Lalu ibu ini berkata, ketika ditanya oleh pasien, gimana bidan? Saya nggak apa-apa. Cara menenangkannya, ibu nggak apa-apa. Tapi ibu mau nggak kalau seandainya supaya ibu bisa tenang, saya bacakan ayat Al-Quran ke perut ibu. Gitu loh, kata bidan Emma ini. Ini bidan ini cerita ketika kami undang Dr. Nur Hadi, SPOG dari Riau, bidan Emma dari Bekasi, ada siapa lagi? Itu di GOR kita adakan acara besar loh itu, ya. Bagaimana bisa melahirkan dengan tanpa rasa sakit, itu loh temanya. Nah, bidan ini menceritakan pengalaman, Masya Allah. Bu, kemudian dia tanya, sejak kapan suami ibu mulai marah-marah? Sejak saya hamil katanya. Nah, sejak hamil suaminya mulai marah-marah sampai sekarang. Hah? Ya, di dalam perutnya anak manusia. Yang nyakitin itu jelas adalah bangsa jin. Oke, diruqyah. Tapi wajib hadir waktu meruqyah itu suami istri. Ketika diruqyah, suaminya bergetar, si istri juga mengalami gerakan yang sangat tidak normal, ya. Terus diruqyah sampai pada akhirnya istri ini tenang, lalu suaminya juga tenang. Dicek kembali, sudah nggak ada lagi yang nokok-nokok itu. Ditanyakan perutnya gimana? Sudah enakan. Besok dia datang lagi, gimana sekarang? Karena disuruh datang tuh dalam 1 minggu, sudah datang terus, ya. Terus diruqyah supaya nggak datang lagi pengganggu itu. Aman, alhamdulillah bunda, bidan sudah enak. Coba bayangkan, adanya kejahatan syaitan. Taib hamba-hamba Allah tentang sesar. Itu aja. Orang-orang yang kena sesar boleh saya katakan positif di dalam perutnya, di pembuluh-pembuluh darahnya, ya, di rahimnya sudah ada gangguan makhluk gaib itu. Usir mereka dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada air, dibacakan pada zam-zam, dibacakan pada zaitun, dibacakan pada madu dan sebagainya, minum. Ya, atau cukup dengan perut itu, bacakan. Ya, silakan ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Sebentar Ibu, yang Bapak dulu, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berkaitan tentang ruqyah. Apakah menjadi keharusan ketika kita meruqyah seseorang bahwa orang yang kita ruqyah itu tidak boleh mengikuti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adabnya saja di dalam surat Al-A'raf ayat 121. Di surat Al-A'raf ayat 121. Adabnya aja. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya kan? Wa ansitu. Idza apabila quri'a dibacakan orang kepada kamu Al-Quran, fastami'u lahu, hendaklah kalian semua dengarkan fokus kepadanya. Wa ansitu, dan diamlah kamu. Tidak boleh bibir ini ikut bergerak, lidah ikut bergerak. Kalau hati mengikuti gimana? Kalau seandainya sulit betul, ya biarkan saja hati mengalir. Tetapi yang paling bagus itu fokus, dengarkan saja, dengarkan saja. Karena pesan Allah berikutnya di ayat ini, la'allakum turhamun, semoga kamu diberi rahmat. Jadi kita dapat pahala. Yang kita inginkan dari Allah adalah rahmat syifa, rahmat kesembuhan. Itu terjadi, Pak, kalau kita diam dan dengarkan baik-baik. Gitu ya, Pak ya. Kalau kita diam dan mendengarkan baik-baik. Silahkan Ibu yang di bawah. Cukup, Pak? Assalamualaikum. Sebentar, Bu. Ini ada sedikit lagi ya. Kalau yang kebetulan, maaf nih, misalnya yang kita rukyah di bandel, dia nggak mau, atau kita merukyah orang yang gila tadi. Orang yang gila kan mungkin kita tidak bisa berkomunikasi supaya dia diam, nggak usah ngikutin, nggak usah baik secara lisan ataupun ini. Jadi itu tadi. Saran saya untuk orang yang gila, kalau orang nggak mau nggak usah dirukyah ya. Kalau orang nggak mau jangan dirukyah. Dia nggak mau dalam artian dia menentang. Dia nggak percaya Al-Quran dapat mengembalikan keadaan kepada yang lebih baik, menyembuhkan. Dia nggak percaya, nggak usah dirukyah. Berarti dia tidak mau. Allah tidak akan mau kepada yang tidak mau. Wa ma tasyaun illa yasha'allahu rabbul alamin. Ya, kalau kamu mau barulah Allah mau. Kalau kamu tidak mau, Allah juga tidak mau. Kamu nggak mau, ya udah, saya juga nggak akan beri. Jadi kalau dia mau, Pak, baru kita ini kan. Nah, orang gila, lemahkan dulu jin dan setan yang ada di tubuhnya. Caranya gimana? Kurangi sedikit makannya, kurangi sedikit minumnya, berangsur terus dikurangi mengarah kepada puasa. Terapkan kepadanya, kurangi makan, kurangi minum, lalu dengarkan muratal ruqyah, dengarkan siang malam 24 jam. Niatkan, ya Rabb, hamba hidupkan ini untuk menyerang pengganggu gaib dan setan-setan yang ada di tubuh saudara kami ini. Hidupkan muratal 24 jam. 24 jam, Pak. Setelah itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, apapun yang diberikan kepadanya berupa minuman yang sudah dibacakan ayat Allah, ayat ruqyah kepadanya, ya. Minuman, makanannya, makan bubur kayak makan apa juga diruqyah terlebih dahulu. Biarkan setan itu merasa lemah. Kalau sudah lemah baru kita yang meruqyah langsung. Merasa lemahnya apa? Udah mulai ada kesadarannya sedikit, Pak, ya. Barulah kita yang meruqyahnya langsung. Gitu ya, Pak ya. Silakan Ibu yang di bawah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, Ya. keluar daripada tema. Waduh, Kami mendengar hari tanggal 15 ada daurah di Mespemda Padang Balairum. ya. Bagaimana kalau seandainya kami mau mengikuti daurah itu harus menghubungi dengan siapa? Betul. Ada daurah memang di hotel kalau nggak salah itu ya. Hotel dari jam 2 sore sampai Isya kalau nggak salah. Kalau memang Bapak Ibu ingin bergabung, hubungi saja panitianya, karena itu memang mendaftar ya. Mendaftar. Dan ada juga biaya, kalau nggak salah biaya untuk makan aja kalau nggak salah itu. Nggak tahu saya berapa saya nggak ngerti. Saya nggak tahu mengenal tentang masalah biaya-biaya segala macamnya. Cuma memang ada acara itu dan saya udah CC dengannya tanggal 15. Temanya adalah bahas tuntas tentang masalah akhir zaman. Ya, persiapan dan amalan. Itu memang temanya di situ. Silakan mendaftar. Kalau nggak salah ruangannya cukup untuk berapa? 400 atau 500 saya nggak tahu ya. Silakan. Gitu aja Bu ya. Panitianya coba Ibu kontak. Ya, nomor berikut ini silakan ditulis.
Namanya Pak Kris ya, Pak Kris Diantoro. 0813. Ini ada WA-nya sekalian. 0813 5226 5000 5000. Ya. Pak Kris Diantoro. Saya ulangi 0813 5226 5000. Jazakallah khair. Ya, baik, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya terakhir ya Bunda ya. Ya. Ustaz mau nanya, tadi kan mengenai pengobatan, jadi misalnya untuk orang yang pernah kena narkoba itu dengan ruqyah apa bisa Ustaz? Bisa. Tapi orang narkoba Bunda, Ya. ruqyah itu untuk mengembalikan kenormalan jiwanya. Ya, dan yang jelas orang kena narkoba di tubuhnya 100% sudah positif ada jin atau setan pencandu narkoba. Karena mereka yang selalu minta. Mereka yang selalu minta. Itu harus diserang. Tapi dia juga wajib dibekam. Pengaruh daripada dampak negatif daripada zat kimia yang ada pada narkoba itu harus dibuang melalui bekam. Rutin juga bekam. Di samping itu, saya anjurkan agar yang bersangkutan juga diterapi dengan herbal ruqyah. Dulu saya sudah tulis tuh. Untuk narkoba itu gimana? Itu sama dokter apa? Di bawah. Bagaimana cara? Dia kan ada beberapa titik normal saja dulu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada Bu. Di sini ada tentang ensiklopedia pengobatan Islam tentang bekam. Fasdu sama Bu, sama. Ya, bekam, ruqyah dan juga herbal Islam. Cukup sampai di sini Bapak Ibu, saya ngisi lagi di tempat yang lain, zuhuran di sana. Semoga Bapak Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu mempunyai keyakinan kalau ada apa-apa dengan Al-Qur'an sajalah. Prioritaskan dulu penyembuhannya dengan Al-Qur'an. Cobalah menghindari, jangan mengkonsumsi barang-barang haram yang dimasukkan ke tubuh kita. Ini lebih baik. Sudahlah kita berobat kepada Allah, kita pasti dijanjikan oleh Allah sembuh, kita berpahala dan kita mendekati kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.